udah bisa, silakan Dek Nova. Ya. Oke, hari Selasa lalu kita sudah sampai bagaimana menghitung nilai KB, size modification factor, ya, untuk memperhitungkan komponen mesin yang berbeda size-nya dengan spesimen uji fatigue atau uji lelah, ya. Jadi sekali lagi spesimen uji lelah itu berupa batang berdiameter tertentu D, ya, dan berputar, ya. Ingat gambarnya diputar sehingga menerima fully reverse stress, jadi completely reverse stress, jadi bolak-balik secara komplit, ya. Nah, untuk komponen mesin yang mempunyai kondisi dan dimensi yang berbeda, maka D-nya akan diganti dengan D aksen, ya. D-nya ini diganti dengan D aksen. Tapi kalau untuk spesimen atau komponen mesin berbentuk lingkaran penampangnya dan bebannya bolak-balik, maka rumusnya ini, ya. Nah, kalau untuk penampang lingkaran tetapi tidak berputar, non-rotating structural shape, maka DE-nya itu adalah 0,370D. Jadi ya kita harus mengambil DE-nya untuk masukkan ke persamaan ini, DE sama dengan 0,370D. Hari Selasa yang lalu saya berikan tugas Anda untuk membacanya. Adakah yang bisa menjawab bagaimana Anda menemukan 0,37D ini? Halo? Nggak ada yang menunjuk, mungkin saya akan tunjuk. Dwi Satria Irsad. Dwi Satria? Iya, Pak. Ya, Anda mengerti nggak membaca buku reference bagaimana mendapatkan DE sama dengan 0,370D? Saya masih ragu juga sih, Pak. Ya, jawab aja, coba nanti kita perbaiki. Idenya gimana? Dari mungkin luar apa bentuk lingkaran apa bentuk bidangnya itu, Pak. Kalau ini kan lingkaran gitu. Ya, terus? Masih bingung juga sih, Pak. Ada hubungan size vektornya kalau yang saya lihat di buku, Pak. Iya. Terus ada hubungannya dengan luas lingkaran. Nah, itu masih bingung juga sih, Pak. Asalnya itu dari mana gitu perumusannya. Oke, ada yang lain? Di Jason Suhardi. Ya, kenapa, Pak? Ya, hari Selasa lalu kan saya minta Anda membaca bagaimana menghitung KB, khususnya menghitung DE. Anda bisa menjelaskan kenapa DE untuk penampang lingkaran tetapi tidak berputar, tidak sesuai dengan spesimen uji. Ya, kenapa, dari mana dapatnya DE sama dengan 0,37D? Halo? Kurang tahu saya, Pak. Saya belum baca juga, Pak. Belum sempat. Belum baca. Oke, ada yang D. Nicholas? D. Nicholas Saya juga, Pak, belum sempat, Pak. Belum sempat baca juga. D. Nizam. Halo, Pak. Nizam. Halo, Pak. Pak, saya mau nyoba, Pak. Boleh, Pak? Ya, Adi Ramadan, silakan. Iya. Kalau yang dari saya baca sih, itu pertamanya itu mencari luas dari 95% stres untuk rotating apa? Untuk yang berputar gitu. Itu nanti ketemunya luasnya itu sekitar 0,0766 D kuadrat gitu. Oke. Terus untuk yang mencari selanjutnya itu mencari luas dari 0,95% stres untuk komponen yang non rotating gitu, Pak. Ini Oke, sendiri terus?
pencariannya pakai komputer, ditemukan sih nilainya 1046. ya 1046 D kuadrat. Nah, Terus dari kedua persamaan itu nanti kan kita mau cari yang non rotating itu D-nya. Ya. Jadi itu nanti kayak apa ya, ibaratnya, disamakan persamaan antara 095 sama yang rotating sama 095 yang non rotating. Cuma nanti yang dicari DE-nya itu gimana ya bilangnya? Kayak yang D-nya itu nanti dimasukin ke persamaan yang rotatingnya, Pak. Jadi nanti kalau misalnya D-nya kan ketemunya 0,3. bisa kamu tuliskan di sini, bisa annotate coba. Silakan. Di mana mendapatkan 0,37 D. Udah benar kamu tadi menjelaskannya juga sudah mirip-mirip. Ya, sebentar, Oke. Pak. Kan ini yang rotating. 0,7 pakai teks saja, pakai teks. Oh iya, Pak. 0,0766 D kuadrat. Yang buat yang rotating, terus yang non rotatingnya 0,0. Kok hilang ya? 0,0766 D kuadrat. Ya. Terus 0,0446 D kuadrat. Ya. terus Dari yang saya analisis itu nanti pokoknya kita mencari D itu yang nanti dimasukin ke persamaan yang di atas ini, Pak, 0,0766 D kuadrat. Nanti biar D ini jadi hasilnya, DE kan, yang di 0,766 jadi iya, DE Pak, dia. iya DE. Terus Nah, DE-nya itu dicari biar nanti hasilnya harus sama dengan 0,1046 D kuadrat gitu, Pak. gimana? DE-nya jadi berapa? DE sama dengan DE DE-nya itu nanti kan dimasukin ke persamaan 0,0766 ya, jadi D DE-nya kuadrat jadi nih. berapa ini? Saya dapatnya 0,370 sih, Pak. Ya, gimana caranya nih? Ini udah saya tulis nih. DE sama dengan Paling caranya gini sih, Pak. 0,0146 itu nanti dibagi 0,766 D. terus Ya, 0,766 terus diakar, Pak. Nanti ketemu oke. D-nya, Pak. Ini kan Ya. 0,01046 dibagi 0,0766 itu. Nah, iya, yang Pak. nomor 2 juga yang segi 4 sama saja kan Dea? Segi 4 saya belum menganalisis sih, Pak. Sama aja, sama artinya DE-nya sama dengan tadi Anda cek akar dari 0,05 dibagi 0,0766. Itu. Akar, terus nah akarnya akar D kuadrat berarti D, ini akar HB. Ya, ini akan jadi akarnya. Nanti maksud saya, D. Coba kamu hitung. Ini jadi berapa? Ini dapatnya 0,08. 0,808 kalau ini hitung. Coba. Paham ya, Ramadan? Halo? Iya, Ya. Pak. Hasilnya sama, Pak. 0,808. Ya. Nah, yang di bawahnya juga begitu. Berarti nanti ini jadi prinsipnya menyamakan A0,95 stres dari bentuk yang akan dicari dengan 0,0766 dari spesimen. Jadi ke bawahnya juga seperti itu. Makanya di tabel ini yang dicantumkan hanya 0,A dari 0,95 sigma. Jadi Anda tinggal nyamakan seperti ini, Anda akan peroleh DE ekuivalen untuk bentuk
lingkaran yang tidak berputar, bentuk segi empat, dan I-beam dan channel, ya. Oke, jadi jawaban kamu betul di Ramadan. Nanti saya akan berikan hitung. NIM kamu nomor berapa ya? 131 21 24, Pak. 20, angkatan 20, terus 24. Oke. Saya kasih bonus, nanti akan diperhitungkan di perhitungan nilai. Terima kasih, Dek Ramadan. Ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang diberikan contoh soal di sini. Still safe, jadi poros yang mempunyai menerima beban bending mempunyai ukuran diameternya 32. Kemudian memiliki fillet, ya, yang poros bertingkat, 32 diameter kecilnya, 38 mili diameter besarnya, sehingga mempunyai radius pada poros bertingkatnya 38 dikurangi 32 dibagi 2, jadi 3, ya. Nah, dihitung bagaimana kalau dianggap rotating mode, ya. Jadi safe material has been ultimate strength, ya, tensile strength-nya 690. Anda diminta menghitung KB-nya, ya. Kalau karena berputar lingkarannya, penampangnya lingkaran dan berputar, maka D-nya sama dengan sekian. Cuman hati-hati di sini kalau diameternya antara berapa? Kalau 32 mili ya, 32 mili itu terletak di antara sini. Yang pertama, 2 inch sama dengan sekitar 50 mili. Jadi ada di pertama, jadi menggunakan rumus yang pertama 0,879 D pangkat minus 179. Ini dapatnya KB-nya sekian. Tapi kalau menggunakan tabel 63, DE-nya dihitung dulu, ya. Kemudian Anda masukkan, dapatnya sekian, ya. Jadi kalau dia menerima beban tapi tidak berputar, maka KB-nya sama dengan lebih besar, ya. Oke, itu tentang KB. Berikutnya tentang KC. Nah, KC ini agak gampang, ya. Kalau ujinya karena spesimen ujinya itu diberi beban bending, ya, ini adalah load modification factor, jadi faktor modifikasi beban. Kalau bebannya bending, itu sama dengan KC-nya 1. Kalau bebannya aksial, jadi tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, itu bebannya aksial, itu KC-nya sama dengan 0,85. Kalau bebannya murni torsi, itu adalah 0,59. Tetapi kalau gabungan, jadi ada torsi, ada bending, maka diambil sama dengan 1. Ya. Jadi kalau ada bending dan campurannya, bending dan aksial, maka diambil sama dengan 1. Ya, tolong diingat-ingat cara menghitung KC. Hanya melihat jenis bebannya. Ya. Oke, itu KC. Kemudian KD itu temperature modification factor. Jadi kalau spesimennya diuji pada temperatur kamar, maka kalau komponennya tidak dioperasikan pada temperatur kamar biasanya diambil 70 derajat Fahrenheit, ya. Maka menghitung KD-nya, ya, temperature modification factor, itu ST dibagi SRT, di mana ST itu adalah tensile strength pada temperatur operasi dari komponen, SRT itu adalah tensile strength pada temperatur kamar, ya. Jadi ini rumusnya, ya.
Nah, sebenarnya ada dua kondisi ya menurut buku referensi Sigle ya, bisa Anda menghitung dengan rumus 627 atau dengan menggunakan rumus 628 ya. Kalau 627 itu kalau diketahui temperatur operasinya ya. Kemudian KD-nya bisa hitung dengan rumus ini, dengan rumus polinom orde 4, hati-hati. Dan untuk temperatur 70 sampai 1000 derajat Fahrenheit. Jadi hati-hati. Ini adalah Fahrenheit. Rumusnya ini temperaturnya dimasukkan dalam derajat Fahrenheit. Ya. Kemudian atau Anda menggunakan ini tabel 64 ya. Jadi ini contoh soalnya. Jadi ada material 1035 mempunyai tensile strength 70 kilopound square inch ya, digunakan sebagai komponen dan dioperasikan pada temperatur 450 derajat Fahrenheit. Ya, Anda diminta menghitung faktor modifikasi akibat temperaturnya. Pertama, kalau hanya room temperature endurance limit-nya by test yang diketahui, jadi SE aksennya, jadi spesimennya diketahui pada temperatur kamar 70, atau hanya tensile strength-nya, hanya diketahui tensile strength pada temperatur kamarnya. Ya. Jadi kalau ini the room temperature endurance limit dari spesimen diketahui, kalau ini tensile strength-nya. Ya, Anda harus membedakan antara tensile strength dengan endurance limit. Ya, pakai rumus 6/8. Ya, untuk baja ya biasanya SE-nya, SE aksen lebih tepatnya sama dengan setengah dari SUT. Ya. Oke, jadi ini tinggal memasukkan rumusnya. Anda akan dapatkan dengan menggunakan persamaan 627, Anda akan dapatkan 39,3. Ya. Jadi SE komponen pada temperatur 450 sama dengan KD kali SE aksen pada temperatur kamar. Ya. Oke, itu yang A. Kalau yang B tinggal Anda hitung melalui tabelnya. Ya, karena tabelnya ini tidak 450 tidak ada, maka harus Anda interpolasi dulu. Ya, hati-hati, Anda boleh menginterpolasi. Cara menginterpolasinya silakan Anda pelajari, harusnya Anda sudah bisa. Di sini diberikan contoh cara interpolasinya adalah nih, dapatnya 1,007 sama. Kemudian cara menghitung SUT-nya dulu ya. Maka setengah kali SUT pada temperatur 450 dapatnya ST kali S dibagi SRT dikali SUT pada 70 derajat Celcius. Fahrenheit. Ya. Anda dapatkan ini, kemudian SE-nya Anda dapatkan setengah dari SUT. Ya. Jadi dapatnya lebih kecil 35, PSI. Ya. Jadi tergantung dari yang diketahui, ya. Jadi kalau dua-duanya mungkin dilakukan, disarankan untuk menggunakan yang rumus 627, ya. Jadi Anda gunakan ini rumusnya untuk menghitung KD-nya, kemudian memperhitungkan SE pada temperatur operasi dari komponen. Ya. Oke. Sampai di sini ada komentar dulu? Halo? Tanya, Pak. Silakan, Dek Nihal. Ya, saya nil-nil, Pak. Ini tadi yang di bagian KD itu hubungan dengan temperatur itu gimana ya, Pak? Karena tadi kalau nggak salah lihat tadi ada makin naik temperaturnya, ada yang makin tinggi, habis itu ada juga yang menurun gitu, Pak. Ya, memang itu. Kalau tabelnya tinggal ini. Ya.
Ya ini hasil percobaan, hasil eksperimen. Jadi ikuti aja tabelnya ini. Ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan rumus 627, Anda gunakan rumus ini. Itu aja, Dek. Nina. Berarti nanti ekstrapolasinya gimana, Pak? Karena kan dia kayak ada yang naik, ada yang interpolasinya gimana? Ekstrapolasi kan mencari nilai di antaranya kan. Jadi kalau 450 nggak mungkin di luar 0,995, tidak mungkin lebih besar dari 1,018 di antara ini kan. Iya, Pak. Ya. Yang penting interpolasi, dilakukan interpolasi. Ya. Baik, Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, nanti Anda harus latihan soalnya nanti akan saya berikan PR lagi untuk melatih perhitungan KA, KB, KC, KD. Ya. Kemudian reliability factor, reliability modification factor. Ya. Di sini reliability faktornya diberikan pada tabel 65. Ya. Jadi kalau reliability-nya diinginkan komponennya itu 50%, maka KE-nya sama dengan 1. Kalau 99%, 0,814. Nah, kalau diinginkan 99,99, 0,702. Ya. Nah, kalau di antara misalnya Anda diminta berapakah KE-nya untuk reliability 98. Jadi Anda harus interpolasi di sini. Ya. Itu menghitung reliability modification factor. Ya. Ini jauh lebih mudah, hanya menghitung dengan interpolasi. Ya. Kalau pas 99,9 Anda langsung dapat 0,753. Oke. Nah, berikutnya adalah miscellaneous effect modification factor. Faktor-faktor modifikasi akibat pengaruh selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan. Permukaan sudah, size sudah, beban sudah, temperatur sudah, ya. Kemudian reliability sudah. Kalau ada faktor lain, misalnya korosi dan sebagainya, itu Anda bisa hitung dengan KF. Sayangnya, sampai saat ini KF itu diambil sama dengan 1. Ya, jadi belum ada studi lebih lanjut tentang berbagai modification factor untuk berbagai pengaruh yang lain. Ya, jadi Anda bisa baca di bukunya. Ya, kalau misalnya komponennya bekerja di daerah korosif, logikanya kekuatan lelahnya akan turun, ya. Tuh, tapi di sini belum bisa diperhitungkan dan dianggap KF sama dengan 1, ya. Oke, dari kesimpulannya, saat nanti Anda mengerjakan soal atau kasus, hati-hati membaca kondisi yang ada, bagaimana menghitung KA, KB, KC, KD, dan KE itu sudah dijelaskan. Ya, kalau memang datanya tidak ada penjelasan, misalnya tidak jelas informasi yang diberikan, maka faktor modifikasinya bisa dianggap sama dengan 1. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Dedani. Yang reliability itu 50% itu artinya apa ya, Pak? Terus 95% juga artinya apa? Terus yang transformation variate-nya itu apa, Pak? Ini transformation variate, nanti Anda bisa lihat di di appendix, sebenarnya satu faktor untuk menghitung KE. Jadi Anda
perlu memperhatikan ini, langsung perhatikan ini. Ya, reliability 50% artinya kemungkinan dia berhasil lolos atau berhasil sukses beroperasi itu 50%. Artinya kemungkinannya dia rusak 50%. Ya. Jadi kalau 95%, kemungkinan dia rusak itu 1%. Kemungkinan dia berhasil 99%. Bisa dipahami, Dani? Bisa, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ada yang lain? Oke, kalau tidak, saya akan lanjutkan dengan bagaimana memperhitungkan faktor konsentrasi tegangan pada pembebanan lelah. Ya, Anda mungkin sudah tahu atau sudah pernah mencoba kalau kawat, misalnya kawat Anda bebani dengan beban vertik, kalau permukaannya itu dibuat sangat halus, permukaan kawatnya, maka diperlukan banyak siklus pembebanan berkali-kali supaya dia putus. Ya, tapi kalau misalnya Anda punya beban, misalnya punya gini, di sini ditakik, ya. Jadi kalau ini dibebani, apalagi permukaannya halus, lama dia akan putusnya. Tapi kalau di sini saya takik, misalnya diberi takikan di sini, ya, di situ ditakik, ya, dicuak, maka putusnya akan lebih cepat. Artinya pengaruh konsentrasi tegangan itu sangat layak diperhitungkan dalam pembebanan vertik, ya, karena pengaruhnya sangat signifikan. Ya. Nah, bagaimana cara memperhitungkannya? Kita akan pelajari di sini. Ya. Oke, nah ini kalian sudah mengetahui bagaimana menghitung faktor konsentrasi tegangan pada beban statik yang disebut KT atau KTS untuk beban geser atau shear, tegangan geser, ya, melalui atau menggunakan grafik, ya. Anda sudah bisa menghitung KT-nya untuk suatu jenis pembebanan dan bentuk tertentu. Anda sudah menghitung KT dan atau, ya. Nah, beberapa bahan nanti Anda bisa ketahui, ada beberapa bahan yang tidak sepenuhnya sensitif terhadap keberadaan takik. Ya, walaupun ada takik, tapi dia sebenarnya tidak sensitif. Ada juga yang sensitif. Nah, untuk memperhitungkan sensitivitas suatu material terhadap takikan atau perubahan bentuk, maka perlu didefinisikan yang namanya Q. Ya, Q itu adalah faktor modifikasi sensitivitas takik. Q akan menghasilkan yang namanya KF. KF ini adalah konsentrasi tegangan pada pembebanan vertik. Ya, ini untuk tegangan normal, yang ini untuk tegangan geser. Ya, bedakan antara KT dan KF, KTS dan KFS. Ya. Oke, nah rumusnya untuk menghitung hubungan antara KF dan KT atau KFS dan KTS diberikan pada persamaan ini. Ya. Jadi Anda lihat Q itu adalah faktor sensitivitas takik. Anda bisa lihat kalau Q-nya sama dengan 0, maka KF-nya sama dengan 1. Dia tidak sensitif terhadap takikan. Tapi kalau Q-nya sama dengan 1, maka KF-nya akan sama dengan KT. Jadi dari sini
bisa disimpulkan kalau yang sensitif terhadap takikan, maka faktor konsentrasi tegangan beban vertik akan sama dengan faktor konsentrasi pembebanan statik. Ya. Oke, nah ini cara menghitung Q-nya Anda bisa lihat di sini. Ya. Ini untuk beban bending dan beban aksial. Jadi di sini ada radius dari takikan, Nernst radius dalam inch, hati-hati bukan dalam mili, dalam inch. Misalnya saya kalau punya takikan mempunyai radius 0,1 inch di sini dan mempunyai material dengan SUT, ya, ultimate strength itu 100, maka 100 di sini Anda dapatkan 0,8 sekian, ya 0,84. Jadi caranya menghitung ini sekali lagi figure 620 itu untuk beban bending, ya, untuk beban bending ini. Ini untuk beban bending, ya. Kalau untuk beban tegangan geser ini, ya. Jadi Anda lihat, jadi ini untuk baja dan aluminium, ya, nah, untuk baja dan aluminium, ya. Yang putus-putus itu adalah untuk aluminium, kalau nggak salah bisa coba lihat, ya. Dan yang lainnya untuk baja, ya. Diperlukan parameter Nernst radius dan besarnya SUT atau ultimate strength, ya. Oke, itu cara menghitung faktor sensitivitas terhadap takik, Nernst sensitivity, ya. Nah, atau bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan 1/1 ditambah akar A dibagi akar R, di mana A didefinisikan sebagai Newberg constant, ya. Dan R itu adalah radius takikan, ya. Di mana untuk beban lentur dan aksial akar A, ya, dihitung dengan rumus ini. Ini polinom pangkat 3, order 3, fungsi dari SUT. Jadi kalau SUT-nya diketahui, Anda gunakan ini, ya. SUT-nya dalam KSI, ya. Kalau untuk beban torsi ini, ya. Dan rumus yang ini, dua rumus ini untuk lentur dan torsi berlaku untuk baja dalam SUT dalam KSI, KPSI, kilopound square inch, ya. Jadi kalau material lain nggak Anda bisa gunakan ini, ya. Nah, atau Anda menggunakan kalau materialnya itu besi cor, Anda direkomendasi untuk menggunakan nilai Q sama dengan 0,2, ya. Jadi ini lihat. Jadi untuk besi cor sangat rendah sensitivitas takiknya berkisar antara 0 sampai 0,2. Sehingga direkomendasikan untuk semua jenis besi cor kelabu, besi cor putih, ya, menggunakan Q sama dengan 0,2. Ya. Oke, ini untuk besi cor, ini untuk baja, beban bending, ini beban torsi. Oke, contoh soal. Jadi sebuah komponen dari baja mengalami beban bearing mempunyai kekuatan tarik 690 megapascal. Ya. Kemudian ada poros bertingkat dengan radius, ya, Nernst radius 3 mm yang menghubungkan poros bertingkat 32 mili dan 38. Ya. Anda diminta memperkirakan KF-nya, karena ini bebannya bending berarti KF, bukan KFS.
melalui gambar dengan menggunakan gambar 620 ya. 620 ini atau dengan persamaan ini maksudnya ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menghitung KT-nya dulu ya. Dengan dimensi poros yang diketahui, D besar 38, D kecil 32 mili, kemudian D besar dan D kecilnya Anda peroleh, R per D-nya Anda peroleh, kemudian dari gambar A atau di appendix 15.9, Anda peroleh KT sama dengan 1,65. Tolong dicek lagi ya. Kemudian kalau menggunakan gambar 620 ya, SUT-nya 690 megapascal itu ekuivalen dengan 100 kPSI, maka Anda peroleh dari dari gambar 620 Q-nya 0,84 ya. Jadi di sini 100 ya. Takikannya berapa 3 mili per 25,4 ya. Jadi dapatnya berapa tadi ini di sini? Anda dapatkan ini ya. Dengan R 3 mili Anda akan dapatkan Q-nya sekian. Sehingga F-nya sama dengan sekian. Lebih rendah dari KT. Ya. Oke, yang kedua, kalau menggunakan rumus ya tinggal memasukkan akar A-nya Anda hitung. Hati-hati dalam inch, kemudian KF-nya Anda hitung dengan rumus ini. Ya. Oke, itu cara memperhitungkan faktor konsentrasi tegangan pada pembebanan fatigue. Ya, dari sini bisa Anda simpulkan. Jadi kalau misalnya Anda tidak mempunyai informasi yang cukup, maka Anda boleh mengambil KF sama dengan KT dengan mengasumsikan materialnya tidak sensitif terhadap sangat sensitif terhadap takikan. Jadi kalau Q kecil sama dengan 1, maka KF sama dengan KT. Ya. Oke, itu memperhitungkan faktor konsentrasi tegangan. Ada komentar? De Ardian Aditya? Halo, De Ardian? Tidak ada. De siapa? Raul. De Raul. Ya, Pak. Ada komentar, ada pertanyaan tentang KF, faktor konsentrasi tegangan pada pembebanan fatigue. Ini belum sih, Pak. Oke. Yang lainnya gimana? De Fawaz? Sejauh ini masih aman. Oke. Jadi, tolong perhatikan benar kalau Anda ragu-ragu tanyakan, kalau enggak Anda latihan soalnya, ada soal di buku referen atau baca lagi lebih detail di buku referensi ya. Ada contoh soal banyak. Nah, kemudian yang ini yang lain. Jadi melanjutkan soal contoh soal yang sebelumnya, diketahui SE-nya bukan SE aksen. Endurance limit untuk komponennya diketahui 280 megapascal. Ya. Kemudian bebannya yang bekerja 260 megapascal. Reversing nominal stress. Jadi benar-benar fully reversing. Fully reverse. Jadi dengan sigma nominal ya. Sigma A sebenarnya ini karena fully reverse sigma M-nya sama dengan 0. Anda diminta menghitung memperkirakan umur dari komponen ini. Ya. Jadi dari
contoh sebelumnya, contoh 66, Anda dapatkan KF-nya 1,55. SUT-nya 690 atau 100 kPSI. Kemudian maksimum reversing stress-nya menjadi 260 dikali KF. Ya. Jadi 260 kali KF. Jadi beban yang bekerja, sigma A-nya atau sigma ref di sini 403 megapascal. Ya. Kemudian F-nya dari gambar 18, ya, bukan Q di sini, F, ya, dapatnya 0,845. Nanti Anda silahkan review lagi, cek lagi, ya. Kemudian dari situ saya bisa menghitung A dan B. Kemudian dari A dan B masukkan rumus SF sama dengan A kali N pangkat B. Anda dapat N-nya sama dengan 32, sekitar 32.300 siklus. Ya. Jadi ini sudah memperhitungkan faktor konsentrasi tegangan. Kalau Anda tidak memperhitungkan konsentrasi tegangan, maka 403-nya akan menjadi 260. Ya. Oke, nah, saya minta Anda mempelajari dengan seksama, dengan serius, contoh soal 68 dan 69 di buku Sigley. Ya, jadi kalau Anda sudah mempelajari, minggu depan akan saya tanya, ada yang tidak dipahami atau perlu ditanyakan. Ya, jadi tolong ini dibaca. Ya. Oke, yang kedua pengumumannya adalah hari Selasa minggu depan, saya ingin mengadakan kuis, tetapi kuisnya akan multiple choice, mereview semua teori kegagalan, beban statik, dan beban fatigue. Teorinya, kalau kemarin kan perhitungannya sudah. Sekarang saya akan membuat kuis, mungkin kira-kira 10 menit, ya, dengan menggunakan MS Form, ya, atau EduNext, ya, yang bersifat multiple choice. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Oke, sekali lagi, sampai di sini kita sudah belajar menganalisis beban fatigue untuk pembebanan fully reverse dengan menggunakan kurva SN. Ya, sudah memperhitungkan faktor modifikasi dari endurance limit, kemudian sudah memperhitungkan konsentrasi tegangan, kemudian menghitung safety factor, kemudian menghitung umur dan sebagainya. Ya, dengan rumusnya SF sama dengan, jadi ini yang harus Anda ingat, SF sama dengan A kali N pangkat B. Ya. Jadi ini untuk beban fully reverse. Oke. Nah, kalau bebannya lain, bukan fully reverse, maka Anda nggak bisa menggunakan rumus ini. Ya, kita akan pelajari bagaimana melakukan analisis kegagalan akibat beban lelah kalau bebannya berfluktuasi. Ya, bukan fully reverse. Artinya sigma M-nya belum tentu sama dengan 0. Ya. Beban berfluktuasi seperti ini yang berfluktuasi positif-positif atau negatif-negatif atau positif-negatif, yang jelas sigma M-nya tidak sama dengan 0. Jadi ada nilainya. Ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana melakukan analisis kegagalan akibat beban fatigue dari jenis fluktuatif seperti ini. Ya. Kalau yang fully reverse
sudah kita jelaskan. Oke. Nah, ini cara menghitungnya. Kalau bebannya diketahui, maksimum dan minimum, Anda beban mediumnya atau rata-ratanya akan Anda peroleh sigma max, F max plus F min dibagi 2. Kalau average-nya max dikurangi min dibagi 2. Demikian juga sampai tegangannya ya. Nah, tegangannya bisa Anda hitung tergantung apakah tegangannya bending, apakah tegangannya aksial, apakah tegangannya torsi, ya, atau gabungan. Ya, kalau gabungan maka Anda harus menghitung tegangan ekuivalen von Mises. Ya. Oke, kemudian definisi lain ini disebut stress ratio, itu adalah rasio antara tegangan minimum ini dibagi tegangan maksimum. Itu yang disebut stress ratio. Kemudian ada amplitude ratio, sigma A, ya, tegangan amplitudo dibagi sigma M. Ya. Jadi ini sekali lagi, kalau tegangannya atau bebannya berfluktuasi, pasti ada sigma A dan sigma M yang tidak sama dengan 0. Ya. Kalau sigma M-nya sama dengan 0, itu artinya fully reverse. Ya. Kalau sigma A-nya sama dengan 0, berarti bebannya statik. Ya. Jadi beban statik itu artinya sigma A-nya berfluktuasinya tidak ada. Ya. Oke, nah ini bagi yang contoh sudah diberikan waktu awal membahas pembebanan fatigue. Ya. Nah, bagaimana memperhitungkan kegagalan lelah, kriteria kegagalan lelah untuk beban berfluktuasi. Saya jelaskan secara singkat di sini. Jadi tegangannya dibagi menjadi 2. Ya, ini tegangan alternating sigma A ke horizontal tegangan rata-rata atau mid range stress. Selalu ya, karena beban berfluktuasi selalu terdiri dari 2 komponen, sigma M dan sigma A, maka pertama-tama kita harus membuat keadaan tegangan yang digambarkan pada bidang sigma M dan sigma A. Ya. Oke, nah pertama di sumbu horizontal saya akan tulis identifikasi SY dan SUT, yield strength dan ultimate strength dari material. Ya. Di sini berapa, misalnya dia di sini 240, di sini misalnya 370 megapascal, ya silakan. Ya. Kemudian di sumbu vertikal Anda plot sigma Y dan sigma E, SE, bukan sigma. Yield strength dan endurance limit. Ya. Jadi endurance limit dari komponen, bukan spesimen. Ya. Perhitungan SE dan dari SE aksen dengan menggunakan persamaan marin sudah kita jelaskan. Ya. Nah, setelah Anda plot identifikasi berapa SE dan SY di sini, Anda tarik garis. Kalau garisnya ditarik dari SY ke SY, maka ini akan melahirkan kriteria yielding dari Langer. Ini dianggap statis. Ya. Misalnya kalau saya punya beban tertentu, sigma A dan sigma M-nya, Anda plot di sini. Kalau ada di dalam ini berarti aman dari kegagalan yield. Kalau di luar, ya, misalnya ini. Misalnya keadaan tegangannya di sini. Berarti dia gagal. Tapi kalau keadaan tegangannya di sini, maka dia aman. Nah, berapa faktor keamanannya atau safety factor-nya nanti kita bisa hitung. Ya. Oke, ini beban berfluktuasi dianggap beban statik. Ya, cara menghitung faktor keamanannya ini.
sigma M-nya ditambah sigma A ditambah sigma M sama dengan SY per N. Berarti N-nya sama dengan SY dibagi sigma A plus sigma M. Nah, jadi menganggap beban fatigue berfluktuasi seperti beban statik. Ya. Itu kriteria Langer ya, untuk static yielding. Berikutnya kriteria Soderberg. Nah, Soderberg ini menghubungkan ini. Lebih konservatif dari beban statik. Ya. Jadi kalau di sini dia masih aman, kalau di sini gagal. Cara menghitung faktor konsentrasi tegangannya menggunakan rumus ini. Ya. Jadi Anda lihat ini. Jadi kalau beban yang bekerja sigma A diketahui, sigma M diketahui, maka sigma A dibagi SE-nya plus sigma M dibagi SY-nya sama dengan 1/n. Jadi N-nya Anda bisa hitung. Ya. Oke. Nah, kriteria yang lain, kriteria modified Goodman atau kriteria Goodman, ya, menghubungkan antara SE dan SUT. Kalau Soderberg, SE dan SY. Kalau Goodman, SE dan SUT. Ini cara menghitung faktor keamanannya. Kemudian ada yang lain, ya ini yang disebut kriteria ASME eliptik. Bentuknya bukan garis lurus, ya, parabola seperti ini. Ya. Cara menghitung N-nya, nah ini tidak eksplisit N-nya dalam bentuk persamaan implisit. Jadi ada sigma A, sigma M, SE, dan SY. Ya. Oke. Kemudian yang kriteria yang lain, ini yang namanya kriteria Gerber. Ya. Jadi, bentar, saya hapus dulu. Ya. Ini cara menghitung safety factor-nya menggunakan parabola, tapi parabolanya menghubungkan SE dan SUT. Kalau ASM eliptik itu SE dan SY. Ya. Jadi ada Goodman tadi, Soderberg menghubungkan SE dengan SY. Kalau Goodman itu SE dan SUT. Kalau eliptik itu SE dan SY tetapi bukan garis lurus, parabola. Kemudian Gerber, parabola menghubungkan antara SE dan SUT. Ya, tolong diingat-ingat itu. Kemudian, nah kalau semua kriteria digambarkan, maka seperti ini gambarnya. Oke, nah berikut saya mau bertanya, untuk kasus yang ini, misalnya saya punya keadaan tegangan sedemikian rupa, sigma A dan sigma M-nya di sini. Ya, bisa dilihat? Ya, saya mau tanya Pasha, Firmansyah. Iya, Pak. Apakah keadaan tegangan yang saya berikan di situ aman menurut kriteria Gerber? Kalau menurut kriteria Gerber aman, Pak. Karena masih Dia di dalam gagal lingkupnya. menurut kriteria apa? Menurut Goodman sama Soderberg, Pak. Ya. Menurut Langer? Menurut Langer belum ya, Pak. Soalnya masih di dalam lingkupnya itu. Iya, masih aman. Ya. Jadi Pak. itu caranya. Begitu Anda dapatkan, misalnya di sini, semua kriteria mengatakan dia gagal kecuali Gerber. Ya. Jadi yang paling konservatif itu adalah Soderberg. Ya. Jadi yang paling konservatif, yang paling pesimis itu adalah Soderberg. Ya. Kalau di sini Soderberg sudah mengasumsikan atau meramalkan, mempredik dia gagal. Ya. Untuk modified Goodman juga gagal. Ya, kecuali
Gerber. Ya. Oke, jadi Anda bisa mengerti. Nah, sekarang kita praktekkan. Nah, ini untuk lebih lengkapnya rumus-rumusnya ya dari berapa tadi 4 Soderberg, Goodman, elliptic dan Gerber ya. Kemudian ada 5 termasuk Langer, Yield-Yanger. Jadi Anda gambarkan di sini. Nah, kalau Anda kombinasikan antara modified Goodman dan Langer, ini adalah daerah amannya. Yang saya beri warna hijau ini adalah daerah aman. Ya, di luar ini gagal. Ya. Kemudian ini rumus-rumusnya. Nah, saya mau tanya sekarang lagi. Untuk Yulian Saputra, Ya, Pak. apa bedanya SA dan sigma A? Kalau SA itu apa ya, Pak? Kayak strength yang udah ditetapin gitu gak sih, Pak? Kalau sigma A itu berdasarkan yang diukur gitu. Bukan yang diukur, yang terjadi, yang bekerja akibat Nah, beban, ya itu gitu ya. maksud saya, Pak. SA itu merepresentasi kekuatan material. Jadi ini dihitung SA-nya, Anda lihat perpotongannya dari line load, ada load line dengan kriteria. Ya. Jadi kalau Goodman itu ini, jadi di sini. Kalau untuk Langer di sini, ya, untuk menghitung SA menurut Langer di sini. Tapi SA menurut Goodman di sini. Ya ini. Ini yang akan berubah-ubah. Load lainnya yang akan berubah tergantung beban yang bekerja, tergantung sigma A dan sigma F. Ya. Jadi ini untuk Goodman, ini untuk Langer, ini ujung-ujungnya menghitung safety factor-nya. NF sama dengan 1 per ini. Ya, tolong diingat-ingat nanti kalau ujian, kalau dikatakan close book, maka rumus-rumus seperti ini akan diberikan. Tapi kalau open book tidak diberikan dan Anda harus mencari rumus yang tepat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diberikan. Ya, dengan cara yang sama ini untuk Gerber dan Langer. Gerber, ya. Tadi ini yang warna ungu ini adalah daerah aman, di luar itu adalah gagal. Ini untuk SMA elliptic, ya. Secara ini rumusnya. Jadi nanti Anda memilih rumus-rumus sesuai dengan yang diminta. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau komentar, Dedito, Yohanes? Ya Pak, sudah cukup jelas Pak. Oke. Sudah, ada lagi? Hotashi Daniel Sianipar. Masih ini sih Pak, mencoba ngerti. Oke. Nama kamu Hotashi itu kamu lahir di Jepang ya? Bukan Pak. Oh. Fatan Fikri. Aman, Pak. Siaman, oke. Nah, kita sekarang bahas satu contoh soal yang merangkum semua kriteria yang baru kita bahas untuk beban berfluktuasi. Ya. Jadi ini diberikan bar atau batang, diameternya 1,5 inch dari material IC 1050, ya. Mengalami beban berfluktuasi, beban tarik, ya, tariknya 0 sampai 16 kilo pound. Jadi ditarik, kemudian kembalikan 0, tarik 0, tuh, ya. Jadi bukan bending, ya. Nah, because of N and fillet radius, fatigue cross stress konsentrasi faktornya sudah ditentukan, sudah diberikan faktor konsentrasi tegangan. Kalau tidak, Anda harus menghitungnya dengan rumus yang sudah tadi saya jalankan. Menghitung KT dulu, kemudian menghitung sensitivity faktornya, kemudian Anda hitung KF-nya. Ya.
Nah, di sini diberikan KF-nya dengan 1,85 untuk umur yang 1 juta siklus dan lebih besar. Jadi ini untuk umur yang infinite. Ya. Kemudian Anda diminta menghitung SA dan SM serta faktor safety kalau kriterianya yang digunakan Gerber, yang B, ASME eliptik. Ya. Jadi 2 kriteria ini. Oke, Anda perhatikan langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu pertama, Anda harus menentukan SUT-nya dari tabel yang diberikan. Material IC 1050 dari tabel A250, ya Anda peroleh SUT-nya sekian, SY-nya sekian. Ya, lihat nanti di tabel appendix A20. Ya, itu mengecek. Kemudian bebannya sigma A, karena ini aksial, ya, sigma A sama dengan sigma M, sama-sama 8 kilopound square inch. Ya, karena bebannya kan begini. Ya, ini sigma vertikalnya, bebannya adalah gini. Jadi ini saya putus dulu. Ya, bebannya begini. Sorry. Jadi bebannya adalah begini. Ya, tarik 16 kilopound 0. Terus narik 16. Jadi sigma A-nya, ini sigma A sama dengan sigma B-nya. Sigma A kan sama dengan sigma M-nya. Ya. Tuh, ini sigma A, ini sigma M. Ya, sama-sama 8 kilopound. Ya. Oke, dari itu kemudian Anda hitung KA-nya, dicek lagi, KA-nya dapatnya 0,797, KB-nya karena aksial sama dengan 1, KC-nya 0,85, ya. Kemudian KD, KE, dan KF sama dengan 1, karena informasinya tidak lengkap. Jadi diasumsikan sama dengan 1. Ya. Kemudian SE-nya sama dengan SE aksen dikali KA, KB, KC, KD, KE, KF, di mana sigma SE aksennya sama dengan setengah kali 100. Berarti setengah kali 100 dikali KA, KB, dan seterusnya. Anda akan beroleh SE komponen 33,9 kilopound square inch. Ya. Kemudian Anda hitung sigma A-nya. Jadi ini karena beban aksial, jadi P dibagi A, ya. Jadi dapatnya sama. Tegangan aksialnya yang amplitudenya 4,53, rata-ratanya juga 4,53. Karena ada faktor konsentrasi tegangan 1,85, maka sigma A-nya sama dengan sigma M, KF dikali sigma A0, nominal. Jadi Anda dapatkan 8,38 kilopound square inch. Ya. Oke, nah dari situ kemudian Anda bisa hitung ya menggunakan tabel yang ini,
Untuk Gerber, Anda gunakan, dapatkan SA sama dengan sekian, R-nya itu adalah R, sekali lagi, sigma A dibagi sigma M. Ya. R itu sama dengan berapa? R sama dengan sigma min dibagi sigma max. Ini. R besar atau R kecil ya. Oke, kemudian Anda dapatkan ya. Jadi menggunakan ini SA-nya Anda peroleh safety factor-nya menggunakan rumus yang ini dulu. Safety factor-nya dengan sigma M lebih besar 0. Ya. Sigma M-nya lebih besar 0, Anda peroleh ini. Safety factor akibat beban lelah berfluktuasi sama dengan 3,66. Ya. Nah, kalau dari Langer static yield Anda dapatkan ya dari equation 649, jadi N akibat beban berfluktuasi menurut kriteria Langer static yield, SY sama dengan NY sama dengan SY dibagi sigma A plus sigma M. Jadi dapatnya ini. Ya. Dari dua ini Anda bisa menarik kesimpulan komponen ini akan gagal secara vertik dulu karena safety factor-nya lebih kecil dari akibat yield. Ya. Jadi kalau Anda mendesain seperti ini, dia akan yield dulu, dia akan mengalami vertik dulu, baru yield. Ya. Oke, ini desain yang bagus. Jangan yield dulu, baru vertik. Kalau yield dulu, maka Anda akan mengalami masalah karena kalau sudah terjadi yield, akan terjadi penguatan pada material, ya, yang disebut strain hardening, ya, karena sudah mengalami yield, maka material biasanya mengalami penguatan. Ya. Oke, nah menggambarkannya, Anda lihat, jadi ini adalah Gerber, ya, ini adalah Langer. Kemudian sigma A-nya sekian, sigma M sekian. Jadi load lainnya ini dari 0 menghubungkan A, lurus. Ya. Di sini akan mendapatkan SA, ya. Di sini akan mendapatkan SM. Ya. Ya, kalau untuk Langer ini SA-nya, ini SM-nya. Ya. Nah, kalau di titik pertemuannya di sini, maka SA-nya 20, SM-nya 64. Ya. Jadi Anda bisa plot kalau diketahui SE, SY, SY, SUT. Kemudian sigma A, sigma B, sigma M, Anda peroleh, plot, Anda dapatkan grafik di 628. Ya. Oke, kemudian dari persamaan ini, ya, maka SA dan SM akan diperoleh, SA sama dengan 30,7, ya. Kemudian SM-nya dapat sekian. Ya. Kemudian dari gambar ini, gambar 68, jadi sebenarnya SF menurut kriteria Gerber itu adalah garis OA dibagi dengan garis OB. Jadi ini dibagi OB. Ya. Jadi itu cara menghitung secara grafis. Ya. Oke, kemudian SM-nya Anda bisa peroleh ini. Nah, kalau kritisnya perpaduan antara sini, titik potong antara Langer dan Gerber di sini itu yang disebut load line critical. Ya.
R. R di sini adalah sigma A dibagi sigma M. Di sini sigma A dibagi sigma M. Ya. Oke, nah dari sini Anda bisa hitung ya pada load line kritikalnya Anda bisa peroleh SA 20, SM 64. Dapatnya 0,317. Dan R critical ini lebih kecil dari R critical yang pembebanan, yaitu 1. Ya, karena lebih kecil dari 1, maka bisa kita simpulkan komponen akan mengalami fatigue dulu, baru yield. Sekali lagi seperti yang sudah diperoleh dari analisis sebelumnya. Nah, dengan cara yang analog, untuk kriteria ASME eliptik, maka NF-nya Anda bisa hitung dapatnya 3,75 ya. Ya. Kemudian grafiknya beda. Ini adalah ASME eliptik, ini adalah Langer. Ini load line pembebanan, ini load line critical. Ya. Jadi 23,5 sama 60,5. Ya. Oke. Jadi dengan cara yang sama Anda akan mendapatkan SA-nya berapa, SM-nya berapa. Ya. Jadi Anda lihat SA-nya di sini 31,4, 31,4. Ya. Oke, kemudian pada titik kritis SA-nya Anda peroleh 23,5, SM-nya 60,5. Jadi R critical SA pada saat kritis dibagi SM 0,388. Sekali lagi karena ini lebih kecil dari load line yang terjadi, maka bisa disimpulkan komponen akan mengalami fatigue dulu baru yield. Ya. Sekali lagi, jadi dalam mendesain nanti, usahakan komponen Anda tidak mengalami yield dulu. Ya, hindarkan sekali. Kalau Anda mengalami yield dulu, maka akan repot. Ya. Jadi bagaimana caranya? Apakah dimensinya diperbesar atau materialnya dipilih yang lebih kuat? Ya. Oke, nah dari gambar, dari analisis ini, Anda bisa simpulkan kriteria Gerber dan kriteria ASME eliptik itu sangat dekat hasilnya. Ya. Oleh karena itu, standar ANSI atau ASME untuk perhitungan poros menggunakan ASME eliptik. Ya. Kita akan bahas ini pada bab berikutnya. Ya, bagaimana memperhitungkan diameter atau menghitung diameter poros untuk beban vertik. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada komentar dari contoh soal yang diberikan? Dek Maria Maharani. Ini belum, Pak. Ya, Anda pelajari lagi contoh soalnya. Kalau ada contoh yang lain, silakan untuk memperdalam, meyakinkan bahwa pengertiannya seperti itu. Ya. Jadi saya menjelaskannya sudah akibat beban berfluktuasi. Bagaimana memperhitungkan SA, SM, bagaimana menghitung sigma A, sigma M tergantung pada pembebanan. Ya. Bagaimana menghitung faktor modifikasi marin KA, KB, KC, KD, KE, dan KF. Bagaimana memperhitungkan faktor konsentrasi tegangan dan seterusnya. Ya. Oke. Barangkali ada pertanyaan yang lain?
Oke. Tidak ada. Nathan Pratama Sunaria. Ada Iya, Pak. komentar dari Nathan? Oh, belum ada, Pak. Oke. Tolong pelajari contoh-contoh soal lagi yang ada di buku ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri bab tentang pembebanan akibat beban berfluktuasi. Nah, kalau yang lainnya, bagaimana cara menghitung kalau bebannya kombinasi, itu Anda baca di buku Sigley. Ya. Oke, karena waktunya masih kira-kira setengah jam, saya akan coba membahas bab berikutnya tentang shafting, karena ini erat kaitannya dengan pembebanan fatigue. Ya. Oke. Oke, apakah layar saya sudah berubah? Halo? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, nah sekarang gilirannya kita membahas bagaimana perancangan poros dengan memperhitungkan beban fatigue atau beban statik. Ya. Jadi perancangan poros adalah merupakan proses perancangan yang termasuk sederhana. Jadi poros ya adalah komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan daya. Ya. Meneruskan daya artinya putaran dan torsi. Ya. Oke, kita akan bahas pendahuluan, kemudian desain poros beban statis, kemudian desain poros beban dinamik atau fatigue. Ya. Oke. Kemudian Anda memperkirakan nilai konsentrasi tegangan. Ya, ini agak kompleks karena sebenarnya dimensinya belum kita temukan. Kita harus perkirakan dulu konsentrasi tegangannya, kemudian nanti recheck. Ya. Jadi kemudian bagaimana memperhitungkan poros akibat defleksi. Ya. Jadi poros ya meneruskan torsi atau daya. Ya. Bedanya dengan Excel, dia berputar tetapi tidak meneruskan torsi. Dia meneruskan beban bending. Ya. Jadi kalau poros sekali lagi shaft itu meneruskan torsi. Tapi kalau Excel tidak meneruskan torsi. Ya. Jadi ini Anda lihat ini adalah jadi gandar, kalau bahasa Indonesianya gandar, kalau ini poros, gandar ini adalah bekerja di kereta api, di gerbongnya, bukan di lokomotif. Kalau di lokomotifnya akan berupa poros. Ya, jadi Anda lihat di sini bebannya akan ada di sini. Bentar. Anda akan ada beban di sini. Ya. Di sini akan ada beban. Sini. Di sini. Kemudian dari sini adalah tumpuan. Jadi
diagram momen lenturnya Anda akan bisa lihat. Jadi Anda lihat lagi nanti. Di sini positif. Jadi kalau ke sini, di sini dia bisa negatif atau positif, bisa ke sana, kemudian di sana. Itu diagram momen lenturnya. Ya. Jadi Anda review lagi kalau ada beban poros seperti ini mengalami beban dari sini dan ditumpu di sini. Ya. Oke, itu beda antara shaft atau poros dan axial atau gandar. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang belum paham bedanya poros dengan gandar, shaft dengan axial? Keisha, Alfreda? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, jadi Anda paham ya bedanya antara poros atau shaft dengan axial. Oke, Keisha? Paham, Pak. Oke. Nah ini, jadi kalau poros, ini poros bertingkat, ini ada bantalan di sini. Ya, cara menggambarkan poros, umumnya poros pasti akan bertingkat. Ya, di sini dipasang bantalan, kemudian di sini ada step pertama, kemudian ada step kedua, turun di sini. Ya, jadi ini adalah yang disebut gear. Di sini ada gear, di sini ada sprocket, ya, di sini ada clamp collar untuk memastikan poros dan sprocketnya ini berputar berbarengan, tidak slip. Ini ada hasat atau key, ya. Jadi ini bantalan, bearing, kemudian di sini ada pulley, ya. Kemudian di sini taper pin. Jadi pin di sini kita akan pelajari bagaimana mendesain porosnya, kemudian bagaimana memilih bantalannya, bagaimana menganalisis pasaknya atau key dan pin. Ya, itu namanya komponen-komponen poros yang menyatu dengannya. Ya, porosnya sendiri, bantalannya itu memilih, menganalisis pasaknya atau key di sini, kemudian menganalisis pin. Ya, oke, nanti kita akan lakukan. Oke, fungsi poros di sini dijelaskan sekali lagi sebagai sumbu rotasi, ya, digunakan untuk meneruskan daya, digunakan untuk memposisikan, memasang roda gigi, puli, bantalan, dan sebagainya. Ya. Masalah dalam mendesain poros, bagaimana geometrinya, bentuk silinder berundak atau bertingkat yang disebut poros bertingkat, kemudian bagaimana memasang komponen-komponennya termasuk bantalan, ya, roda gigi, sprocket, kemudian yang lain-lainnya. Ya, kemudian tegangan dan defleksi itu adalah kriteria kekuatan dan kekakuan. Ya, jadi dia harus kuat dan juga harus cukup kaku. Jadi kalau tidak mudah terpuntir, tidak mudah meleot akibat bending. Ya, semuanya ini kita akan analisis. Ya. Faktor yang dipertimbangkan dalam mendesain poros. Pertama, Anda harus menentukan materialnya. Ya. Dari material yang sudah dipilih, Anda harus menentukan dimensi sedemikian rupa sehingga tegangan-tegangan yang bekerja, baik dianggap tegangan statik maupun tegangan vertik, sesuai atau aman menurut suatu kriteria tertentu. Ya,
Jadi Anda harus memastikan pemilihan material dan dimensi, perhitungan dimensi, itu menjamin faktor keamanannya cukup, ya, dari sisi kekuatan dan dari sisi kekakuan juga memenuhi standar. Refleksinya tidak boleh melebihi ketentuan. Ya. Kemudian bagaimana melayout, ya. Kemudian memperhitungkan atau menganalisis tegangan dan kekuatannya, baik menggunakan kriteria statik maupun kriteria lelah. Ya. Kemudian bagaimana menganalisis defleksinya, defleksi lentur, ya, dan defleksi sudut puntirnya. Ya. Kemudian bagaimana menganalisis kemiringan pada bantalan. Ya. Jangan sampai karena adanya kemiringan, bantalan akan mengalami persoalan atau problem pembebanan yang berlebih pada saat dia beroperasi. Ya. Kemudian defleksi akibat pembebanan melintang maupun untuk kasus poros yang tidak terlalu panjang atau poros yang pendek. Ya. Kemudian kita akan singgung sedikit tentang getaran akibat beban pada poros, terutama kita memperkirakan frekuensi pribadinya, sehingga kita bisa menghindarkan terjadinya resonansi. Ya, berlimpitnya putaran poros pada saat dia beroperasi dengan frekuensi pribadinya dia. Ya. Nah, material poros. Ya, pertama Anda harus menghitung dari kekuatan, kemudian dari kekakuan, ya, kekuatan dan tegangan sama saja, ya. Nah, siapa yang mengontrol? Apakah material atau geometri? Umumnya dikombinasikan, dikompromikan antara geometri dan sifat material. Ya, kekuatan itu akan ditentukan oleh jenis material, defleksi dan tegangan utamanya dikontrol oleh geometri, bukan oleh material. Ya, umumnya, ya, tegangannya geometri, artinya layoutnya akan menentukan tegangan yang terjadi. Ya. Nah, material poros umumnya, ya, biasanya dibuat dari baja karbon rendah, cold drawn atau hot roll steel, seperti ANSI 1020 sampai 1050. Jadi baja 1020, 1050, material yang umum digunakan untuk material poros. Ya, kadang-kadang juga dipilih material dengan kandungan paduan alloy tertentu. Ya. Dan perlakuan panas tidak banyak mempengaruhi kekuatan lelah. Ya. Kemudian pengerasan permukaan pada bagian-bagian tertentu, biasanya di bagian di mana akan dipasang poros, bantalan atau piring, biasanya dikeraskan secara lokal. Ya. Baja paduan yang umum digunakan itu adalah IC 1020, 4320, 4820, 8620. Jadi Anda lihat lagi penamaan baja menurut ANSI atau IC. Ya. Kemudian cold drawn steel dengan diameter lebih kecil dari 3 inch. Ya, kalau diameternya lebih kecil dari 3 inch digunakan untuk cold dari material jenis baja cold drawn. Ya. Untuk diameter yang lebih besar biasanya dipakai yang hot roll. Ya. Perlu dibubut lebih lanjut. Ya. Jadi ini beberapa pertimbangan yang harus Anda perhitungkan dalam memilih material poros. Ya. Oke, material poros.
Kalau jumlahnya sedikit, Anda membuat porosnya itu tidak terlalu banyak, biasanya dibuat dengan bubut. Ya. Dalam hal ini, Anda harus memilih diameter awalnya sedemikian rupa, sehingga pada saat Anda membubut, gram yang dihasilkan itu sesedikit mungkin. Ya. Kalau jumlahnya banyak, ya biasanya poros dibuat dengan forming atau casting. Ya. Jumlah material diusahakan sesedikit mungkin. Jadi sekali lagi, manufacturing kalau jumlah poros yang dibuat sedikit, biasanya dibubut, tapi kalau jumlahnya banyak, itu pembentukan atau forming dan atau pengecoran. Ya, itu untuk manufacturingnya. Nah, tata letak. Anda lihat tata letak, masalah yang perlu dipertimbangkan atau diperhitungkan pada saat Anda melayout poros, Anda harus perhatikan tata letak komponennya secara aksial. Ya, jadi ini adalah poros. Di sini ada komponen roda gigi miring. Ya, mampu menahan beban aksial. Jadi ini ada beban aksial karena roda gigi miring. Kemudian pemasangan bantalannya, Anda harus memilih bantalan yang bisa menerima gaya aksial, yaitu bantalan kerucut. Nanti kita akan lakukan bagaimana memilih bantalan. Ya. Kemudian mampu meneruskan daya atau torsi. Jadi bebannya torsi harus bisa ditahan, artinya tidak menyebabkan poros itu gagal. Kemudian Anda memperhitungkan proses perakitan atau pembongkarannya. Ya, bagaimana supaya kalau dilakukan assembling dan disassembling itu mudah. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan atau memilih layout dari poros. Ya. Nah, tata letak komponen secara aksial. Jadi ini kalau dua bearing seperti ini, ya, atau seperti ini. Yang kanan lebih di prefer. Jadi kalau seperti ini, bearingnya di sini, ini ada overhang di sini, sebaiknya dihindari sedapat mungkin. Ya, kalau gini, ini bearingnya, ini bearingnya. Ya, poros bertingkat. Di sini ada roda gigi, di sini ada roda gigi. Ya. Nah, menggunakan bantalan selongsong, poros tanpa bahu, collar, dan set screw. Jadi kalau layoutnya seperti ini solusinya. Tidak ada bertingkat di sini. Kalau layoutnya seperti ini, Anda gunakan poros bertingkat. Ya. Oke. Jadi Anda lihat sekali lagi, kalau bisa diusahakan, pilih konfigurasi atau layout seperti gambar yang di kanan. Ya. Nah, tata letak komponen secara aksial, ya, Anda lihat, usahakan hanya menggunakan 2 buah bantalan. Nah, untuk poros yang sangat panjang bisa menggunakan lebih dari 2 bantalan. Ya. Kalau panjang porosnya signifikan, Anda bisa menggunakan lebih dari 2 bantalan. Ya. Poros diusahakan sependek mungkin untuk meminimumkan adanya beban bending dan terjadinya defleksi. Ya. Gap antara komponen juga diperlukan untuk memberikan daerah pelumas dan akses untuk membongkar dan memasang. Ya. Load bearing komponen, jadi komponen-komponen yang akan mempengaruhi beban pada bearing, ya, roda gigi atau sabuk dan lainnya diletakkan dekat dengan bantalan. Jadi usahakan meletakkan roda gigi, sabuk dan sebagainya sedekat mungkin dengan
bantalan sehingga momen lenturnya dan defleksi dapat diminimumkan. Ya, jadi ini hal-hal yang umum yang Anda harus perhatikan. Nah, beberapa layout, jadi Anda lihat di sini poros ini, ya. Jadi dari sini misalnya poros, ini poros pendek, ya. Kemudian di sini ada roda gigi kerucut meneruskan daya ke poros yang vertikal, ya. Di sini ada bantalan aksial yang bisa menerima beban aksial. Kemudian yang ini juga ada bantalan 2. Sini bantalan yang bisa menerima beban aksial juga, ya. Nah, di sini kita akan fokus membahas porosnya, nanti memilih bantalannya. Ya. Nah, pastikan ya arah dari gaya yang bekerja pada bantalan itu bisa ditentukan. Apakah bisa mendorong ke atas atau kadang-kadang mendorong ke bawah. Ya. Jadi hati-hati. Kalau Anda beban yang bekerja pada satu arah, beda lagi cara memilih bantalannya. Ya, jadi ini bantalan yang bisa menerima gaya aksial untuk beban yang di sini. Sini ada beban atau puli. Ya, oke. Kemudian ada komponen poros sebagai penerus daya. Jadi di sini ada roda gigi, kemudian ada pasak atau key. Ya, ada spline bentuknya ini, poros bintang, jadi ini untuk meneruskan torsi, bisa juga dengan key, bisa juga dengan poros bintang atau spline seperti ini, ya. Ada poros bintang. Kemudian komponen poros sebagai penerus daya, ini ada set screw. Jadi ini ada screw nih, nggak bisa Anda bisa lihat di sini set screw-nya yang kecil di sini ya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat kayak baut tanam ya. Untuk mencegah gerak relatif antara hub ini yang kecil dengan poros. Ya. Atau dengan pin seperti ini. Sana, sini ada pin atau di sini. Ya. Pin menembus poros. Ya. Oke, nah ini tapered fit, jadi ada pemasangan berbentuk kerucut, bisa juga. Kemudian ada yang disebut press atau shrink fit. Ya, jadi antara poros dan hubnya dipasang dengan suaian paksa. Ya, ada suaian paksa, bisa menggunakan tapered fit, bisa menggunakan key, ada bisa menggunakan poros bintang atau spline. Ya. Nah, ini komponen poros sebagai penerus daya, ini ada lihat. Key merupakan satu komponen yang paling efektif. Pasak, ya, bisa meneruskan torsi, jadi membuat hub dan porosnya tidak bergerak relatif antara satu dengan lainnya. Ya. Nanti kita akan analisis bagaimana memperhitungkan kekuatan dari key. Ya. Nah, perakitan poros, Anda lihat di sini. Saya mau tanya, kenapa konfigurasi atau layout yang A dan B perlu dihindarkan? Ya. Jadi kalau ini dihindarkan, ya. Pertimbangan harus diberikan pada metode perakitan. Ya. Umumnya membutuhkan diameter terbesar di tengah poros. Bukan seperti ini, bukan seperti yang di atas seperti ini. Ya. Kenapa? Karena biasanya tegangan yang terjadi paling besar. Jadi untuk
meningkatkan safety factor-nya, diameternya harus dibuat lebih besar. Ya, jadi perhitungkan layout seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu sebagai pengantar tentang perancangan poros. Ya, sekali lagi hari Selasa minggu depan akan ada kuis menyeluruh antara kriteria pembebanan statik dan pembebanan lelah dari aspek teori. Model kuis ketiga adalah multiple choice. Ya. Nah, kemudian setelah kuis kita akan membahas analisis atau desain poros akibat beban statik. Oke, sampai di sini. Ada komentar atau pertanyaan dulu, Dek? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Dek. Mau nanya tentang itu cara kerjanya set screw, Pak, sama juga mau nanya tentang kalau bantalannya itu ball bearing ya, Pak? Bantalan ada dua, ball bearing sama journal bearing. Ya. Nah, set screw itu seperti ini, Dek. Jadi ini misalnya ada poros ya. Poros. Misalnya ini ada hub. Nah, ini dikasih lubang. Di hubnya dikasih lubang. Kemudian dikasih ulir sampai dia menyentuh porosnya. Ya. Biasanya di porosnya di bagian di sini itu dibuat agak permukaannya datar. Misalnya Anda set screw ya. Misalnya, saya coba cari di internet, bisa nggak? Saya mau coba. Tadi. Bisa dilihat deh, set screw. Bisa, Pak. Nah, misalnya saya porosnya saya masukkan, ya. Kemudian di sini dikasih mur atau baut, baut, supaya antara poros dan hub ini tidak bergerak relatif. Ini termasuk salah satu contoh gambar yang namanya set screw. Bisa kebayang deh? Halo? Dipasang bautnya untuk apa, Pak? Kalau Anda pasang poros di sini, kalau nggak pasangin baut di sini, dia bergerak relatif antara poros dan hubnya. Ngerti maksud saya nggak, Dek? Kalau gitu nggak bisa puter ya, Pak? Memang nggak bisa putar karena supaya tidak ada gerak relatif. Kalau porosnya muter, ini ya harus ikut muter. Paham, Dek? Oh iya, Pak. Kalau porosnya muter, ininya diam, tidak perlu poros set screw. Ya, justru diinginkan porosnya muter, hubnya juga ikut muter. Paham ya? Ya, paham, Pak. Oke, di mana? Nah, ini tuh kayak ini. Ini ada poros dulu masuk, supaya dia tidak ada gerak relatif antara poros dan hubnya. Ini disebut hub ya. Maka perlu ada set screw. Nah, seperti ini. Set screw-nya bisa berupa seperti ini nih. Di sini ya, mana yang ada assemblingnya ya.
jenis-jenisnya. Oh, nggak ada jenisnya. Nah, ini hubnya. Kalau porosnya saya masukin ke sini, ini set screw. Ya, supaya ini, lihat ya yang gambar ini. Jadi di sini ada gaya yang menahan agar antara poros dan hub tidak bergerak satu sama lain, tidak bergerak relatif. Seperti ini flanges. Ya. Di sini masukin porosnya, kemudian dikasih set screw. Dan biasanya juga porosnya di bagian yang ada set screw-nya itu dibuat datar dulu, tidak lingkaran, supaya dia lebih mantap duduknya set screw. Menjawab pertanyaan kamu, Dek? Iya, menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Kalau tidak, karena ini sudah waktunya, ya, saya akhiri kuliah siang hari ini. Sekali lagi, hari Selasa ada kuis ketiga tentang review keseluruhan aspek teori kegagalan pembebanan statik dan fatigue dalam bentuk kuis multiple choice, kira-kira 10 atau 15 menit. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri kuliah sampai di sini. Selamat sore semuanya.